Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 peristiwa perpindahan sistem hayati BE3002 akan mempresentasikan mengenai studi kasus kami terkait metode relatif perhitungan nitrogen monoksida di tanah hutan Tian Shan Ping di Tiongkok. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Janis Felicia, kemudian ada Manzil Muzaki, Arvin Arjuno, Elsen Valery, dan Daniel Wicaksono. Berikut outline presentasi kami. Jadi presentasi akan diawali dengan pendahuluan, kemudian dilanjutkan metodologi, kemudian pembahasan, kesimpulan, dan referensi-referensi yang kami gunakan. Pertama, izinkan saya menjelaskan mengenai pendahuluan. Jadi, di dunia ini, banyak sekali ekosistem hutan yang menderita karena beban deposisi nitrogen yang tinggi. Deposisi nitrogen ini menjadi kontributor potensial bagi nitrogen monoksida di atmosfer. Sementara itu, kandungan nitrogen monoksida di atmosfer mengatur kapasitas oksidatif di troposfer, yang mana sangat memengaruhi ekosistem, karena dapat menimbulkan dampak seperti kerusakan ozon pada vegetasi. Karenanya, dibutuhkan pengamatan lebih lanjut terhadap nitrogen monoksida. Nitrogen monoksida sendiri merupakan gas jejak atau trace gases yang sangat reaktif, sehingga memainkan peran penting dalam kandungan kimia di troposfer. Biasanya, metode yang digunakan untuk pengukuran flux NO adalah metode ruang dinamis atau dynamic method chamber. Namun metode ini sulit dilakukan di hutan karena biasanya di hutan sulit mendapatkan suplai listrik. Sehingga karenanya dikembangkanlah metode relatif yang digunakan berdasarkan difusi hukum Fick atau Fick's Law Diffusion dari tanah hutan. Nah, perkenalkan kembali, saya Manzil, NIM 016. Selanjutnya adalah metodologi. Nah, metode relatif yang digunakan berdasarkan Fick's Law Diffusion yang dikembangkan untuk mengukur flux nitrogen monoksida dari tanah hutan. Nah, metode ini menjelaskan hubungan antara nitrogen monoksida dan gas sisa lainnya seperti N2O atau CO2 mengenai flux gas dan gradien konsentrasi gas antara lapisan tanah paling atas dan atmosfer. Nah, dengan asumsi koefisien difusi gas tanah konstan di profil tanah dan sumber atau penampung gas target dapat diabaikan, dibandingkan dengan jumlah gas yang diangkut melalui difusi, maka digunakan persamaan seperti ini. Nah, dengan F merepresentasikan flux pertukaran gas antara tanah dan atmosfer, kemudian DS sebagai koefisien difusi gas tanah, lalu Z sebagai jarak vertikal tanah, dan delta C sebagai perbedaan konsentrasi gas antara atmosfer atau C0 dan lapisan tanah paling atas atau CG. Nah, CG ini dapat dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu konsentrasi kesetimbangan pada permukaan air tanah atau C bintang, dan juga konsentrasi gas tanah atau CS yang diperoleh secara langsung. Selanjutnya, dalam setiap persamaan yang akan dikembangkan, subskrip 1 dan 2 merujuk kepada jenis-jenis gas yang diteliti seperti NO, NO2, atau CO2 dengan kombinasi masing-masing sesuai yang diteliti atau dibutuhkan. Oleh karena itu, persamaan satu dapat dituliskan sebagai berikut, di mana M, Mn mewakili massa molekul relatif untuk gas yang diamati, dan KH merupakan konstanta dari hukum Henry. Nah, ketika kedua gas sebagian besar diproduksi di dalam tanah, maka konsentrasi gas di atmosfer dapat diabaikan, sehingga persamaannya menjadi seperti persamaan 4 dan 5. Nah, selanjutnya berikut merupakan konstanta empiris yang akan digunakan sebagai referensi atau pembanding dari hasil perhitungan atau hasil yang didapatkan dari laboratorium maupun lapangan. Nama saya Muhammad Arvin Ajuran di 105.945. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengujian metodologi pada kondisi laboratorium. Pada percobaan kali ini kita mengambil sampel menggunakan ruang statis atau static chamber yang sudah termodifikasi. Ruang uji pada ini berbentuk silinder dan terbuat dari PVC. Ruang uji dijaga dari pengaruh cahaya supaya proses fotolik tidak dapat terjadi, dan juga karena cahaya dapat memproduksi OH dan VOC dan dapat mengganggu hasil dari uji ruang statis. Sebelum percobaan, ruang uji disiram dengan udara sintetis kering yang tidak mengandung NO dan O3 selama 10 menit dengan laju aliran 10 liter per menit untuk mengurangi konsentrasi O3 di dalam ruang uji. Proses ini dilakukan untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya proses oksidasi dari NO menjadi NO2 atau O3. Ruangan uji dilindungi dengan peltup teflon tanpa mengganggu permukaan tanah. Bagian atas ruang uji terdapat kartu 3 arah dan kantong teflon yang dapat mengembang. Masing-masing dipasang untuk mengembang sampel gas dan menjaga tekanan. Sampel yang sudah didapatkan dapat dihitung konsentrasi NO-nya menggunakan NO dan NOx analyzer. Sampel gas disuntikan ke dalam aliran gas argon menuju bebas NO sehingga dapat dideteksi oleh detektor dengan batas deteksi adalah 1,62 gram per meter kuadrat. NO NOx analyzer dikalibrasi menggunakan memvariasikan jumlah gas NO yang dicampur dengan argon murni untuk bebas NO. Konsentrasi N2O dan CO2 dianalisis dengan EJ 890 gas kromatografi yang dilengkapi dengan
deteksi elektron, dan ion. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengujian konsentrasi NO dalam gas tanah dan konsentrasi NO terlarut dalam air tanah. Nah, jadi sampel gas tanah dan air tanah yang disimpan dalam kompartemen yang dilapisi bahan untuk menangkap matahari seperti aluminium foil atau plastik hitam. Ini supaya menghindari terkenanya sampel dari sinar matahari yang dapat mengubah hasil perhitungan nanti. Sampel gas dinilai setelah 0, 3, 7, 10, dan 15 hari. Hasil menunjukkan bahwa gas NO pada tanah dan sampel air dapat disimpan selama setidaknya 15 hari dengan laju evaporasi sebesar 7,5% dan 7,19%. Nah, selanjutnya pada percobaan di lapangan, percobaan ini dilakukan di Tianjin, Cina dari Juli 2014 hingga Juni 2015. Itu dalam jangka 1 tahun yang mencakup 4 musim berturut-turut. Nah, dalam percobaan lapangan ini pengukuran flux gas untuk N2O dan CO2 dilakukan dengan static chamber sederhana yang terbuat dari stainless steel berukuran 40 cm dikali 40 cm dikali 15 cm. Nah, selama setiap periode pengambilan sampel, 10 mili gas diambil dengan botol kaca 10 mili yang telah dievakuasi sebelumnya dari chamber dengan selang waktu 5 menit setelah penutupan chamber. Nah, periode sampling ini berlangsung 20 menit. Lalu setelah pengambilan sampel telah didapatkan, lalu dilakukan penelitian lanjut di laboratorium. Perkenalkan kembali, saya Daniel Wicaksono, NIM 022. Selanjutnya itu masuk ke pembahasan, yaitu uji metode relatif dengan kondisi laboratorium. Yang pertama itu mengenai gas tanah. Terlihat pada grafik bahwa hubungan antara N2O dengan CO2 adalah paling rendah di angka R kuadrat sama dengan 0,8. Sedangkan antara NO dengan N2O dengan NO dengan CO2 memiliki hubungan yang lebih kuat, yaitu pada R kuadrat sama dengan 0,87. Namun tetap saja keduanya itu masih jauh dari perhitungan menggunakan konstanta empiris dengan deviasi sebesar 164,58% dan 245,77%, sehingga perlu dilakukan ujian lapangan. Yang kedua yaitu metode relatif berdasarkan air tanah. Pada gambar terlihat hubungan antara N2O, CO2, dan NO menunjukkan hubungan korelasi kuat dengan nilai koefisien berdeterminasi atau R kuadrat terlihat pada gambar. Data ini menunjukkan kesesuaian dengan perhitungan menggunakan konstanta empiris dengan simpangan hanya sebesar 4,63%, 16,91%, dan 7,38% berurutan dari gambar A sampai dengan C. Hal ini menunjukkan bahwa metode relatif berdasarkan air tanah tidak terpengaruh oleh kondisi tanah, maka metode ini cocok digunakan untuk mengukur flux NO. Oke, baik. Perkenalkan, saya Elsa Valeri, NIM 012 akan melanjutkan pembahasan terkait pengujian metode relatif pada kondisi lapangan. Nah, yang pertama, berdasarkan gas tanah. Nah, jika kita lihat dari grafik berikut, dapat dilihat bahwa perbandingan korelasi antara flux emisi dengan konsentrasi gas perbandingan NO2 dan CO2. Nah, garis yang merah, solid merah ini menunjukkan bahwa garis dari perhitungan hasil metode relatif, sedangkan garis putus-putus menunjukkan hasil dari perhitungan rumus empiris. Nah, dapat dilihat di sini terdapat perbedaan yang menyebabkan atau dapat disimpulkan bahwa korelasi yang terjadi merupakan korelasi yang cukup buruk sebesar 0,77, di mana hal tersebut diakibatkan oleh adanya aktivitas biologis pada lapisan tanah yang menyebabkan ketidakstabilan dari lapisan tanah tersebut, terutama pada proses difusinya. Sehingga nilai dari perhitungan metode relatif dengan rumus empiris memiliki perbedaan yang cukup jauh. Nah, sedangkan pada metode relatif berdasarkan air tanah, korelasi yang dilihat pada grafik tersebut memiliki korelasi yang cukup baik atau beregresi dengan baik, yang direpresentasikan oleh garis linear antara garis solid merah dengan garis putus-putus. Hal tersebut terjadi dikarenakan pada kondisi air tanah sudah mencapai kondisi steady state, di mana antara produksi dan konsumsi yang diakibatkan oleh aktivitas biologis sudah terintegrasi satu sama lainnya, sehingga hasil perhitungannya sama persis dengan hasil perhitungan menggunakan teori. Nah, kesimpulannya, baik percobaan laboratorium maupun pengukuran pada kondisi lapangan menunjukkan bahwa metode perhitungan relatif berdasarkan air tanah ini merupakan metode paling cocok untuk pengukuran flux NO di ekosistem hutan. Hal tersebut dikarenakan hasil perhitungan metode relatif pada air tanah ini memiliki nilai yang cukup akurat atau sama dengan hasil perhitungan pada empiris atau hasil perhitungan teori, yang meskipun telah melalui berbagai musim, yaitu 4 musim, di mana terdapat rentang perbedaan suhu antara 7 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius. Maka metode relatif menggunakan air tanah ini dapat dijadikan sebagai suatu alternatif perhitungan NO tepatnya pada kondisi non-power system. Berikut merupakan referensi yang kita gunakan dalam perumusan serta perhitungan dan pengambilan data dari jurnal yang kita gunakan.
Dari pembahasan yang telah dipaparkan oleh teman saya, didapatkan kesimpulan bahwa percobaan laboratorium dan pengukuran di lapangan menunjukkan bahwa metode relatif berdasarkan air tanah cocok untuk pengukuran flux NO di ekosistem hutan. Selama percobaan laboratorium dan lapangan, flux NO yang dihitung dengan hubungan antara perbandingan flux NO dan flux N2O dengan perbandingan konsentrasi gas NO dan N2O pada air tanah sesuai dengan pengukuran flux berbasis ruang atau chamber. Korelasi tersebut terjadi pada rentang 1 tahun dan menunjukkan perhitungan akurat meskipun telah melalui berbagai musim pada ekosistem tersebut. Sehingga dapat disimpulkan, metode relatif menggunakan air tanah dapat dijadikan alternatif penghitungan flux NO pada kondisi non-power system. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 5, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.